Hadir Bu. Nazira Kumaira. Hadir Bu. Nurul Akila. Hadir Bu. Tania. Hadir Bu. Sufia. Hadir Bu. Sultan Hadir Azizi. Bu. Kemudian Hadir Bu. sebelum saya memulai pembelajaran, saya tanya, siap belajar nggak? Siap. Belajar. Kita mulai pembelajaran kita, kita buat STP buat saya, STP saya. Jadi sebelum nanti ada STP kita dulu ya. Sekarang kita masuk materi tentang belajar konsep berpikir komputasional ya. Jadi komputasional, kalau saya jelaskan masalah berpikir komputasional dalam pikiran anak-anak itu membayangkan apa? Apa membayangkan? Komputasional berpikir dengan komputer ya. Jadi saya bilang, Bu, saya tidak ada komputer, kayak mana berpikir komputasional? Jadi komputasional itu tidak mesti harus berpikir dengan komputer ya kan? Jadi berpikir komputasional itu siapa yang saya jawab? Apa itu pengertian berpikir komputasional? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Apa? Coba balik yang satu ya. Berpikir komputasional merupakan konsep berpikir yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dan menemukan solusi yang benar. Ya, berpikir komputasional pengertiannya adalah mencari solusi. Pengertian solusi mencari permasalahan yang kita hadapi. Ya, masalah yang mana? Masalah sehari-hari misalnya. Ya, nggak mesti usah. Bu, saya kan masih kecil, belum ada masalah kita di rumah. Misalnya masalah dengan adik, kadang-kadang dengan mainan, kemudian dalam ambil barang-barang kan ada masalah ya. Jadi kita harus mencari solusinya dengan baik, dengan cerdas atau dengan berurut. Nah, itu maksudnya dikatakan dengan berpikir komputasional. Jadi tujuan kita hari ini belajar komputasional, tujuannya adalah ya, tujuan pelajaran kita hari ini adalah menjelaskan kembali konsep berpikir komputasional. Kemudian mengidentifikasi dan menganalisis kasus yang bisa diselesaikan dengan berpikir komputasional. Kemudian menggunakan tahapan berpikir komputasional, dekomposisi, pola abstraksi, algoritma, dan menyusun solusi dalam masalah. Kemudian menunjukkan kolaborasi dan bertanggung jawab saat menyelesaikan tugas. Jadi nanti kita ada tugas kelompok, itu masing-masing kelompok nanti harus berkolaborasi. Maksudnya kolaborasi itu apa maksudnya? Bekerja sama ya, dalam menyelesaikan masalah. Oh, ini masalahnya. Oh, ini masalahnya. Ini urutannya. Nah, jadi kita dalam satu kelompok itu satu masalah itu bisa kita pecahkan secara berurutan ya. Jadi dapat. Kemudian nanti saya kasih contoh satu lagi. Misalnya konsep berpikir komputasional itu ada 4 pilar. Ada yang tahu apa saja? Ada yang tahu? 4 pilar kelompok. Yang besar suaranya siapa? Bagi coba apa? Dekomposisi, pengenalan pola, Ya. abstraksi, Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Siapa kelompok mana yang bisa jawab? Dekomposisi. Dekomposisi kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Kelompok 1 dekomposisi. Dekomposisi adalah pendekatan dengan memecah masalah besar dan kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan lebih sederhana sehingga lebih mudah dikelola dan diatur. Kemudian dicari solusi. Ya, jadi di komposisi ada suatu masalah besar itu kita pecahkan, ya. Kemudian nanti dapat solusinya. Oh, masalah ini solusinya. Jadi solusinya berurut kita cari. Oh, ini kenapa begini? Nanti di dalam LKPD nanti saya kasih nanti. Kelompok Nurul. Pengenalan pola. Teknik pengenalan pola mencoba untuk melihat kesamaan pola-pola tersebut. Untuk mencari kesamaan pola-pola. Contoh misalnya mana? Oh, ini bola misalnya. Bola dengan kerucut bisa disamain? Ya, bisa. Bola dengan kerucut bisa disamain? Enggak ya. Misalnya nanti oh, ini ada benda yang berbentuk lingkaran. Bola. Oh, ini kemari tempatnya. Oh, nanti satu kerucut ini kemari
informasi yang kita relevan. Nah, untuk menemukan informasi yang penting atau yang relevan, yang tidak penting itu tidak usah dicari, tidak usah dipermasalahkan. Misalnya ada bu dalam kelas lagi belajar, kita lagi buat tugas, ada pulpen. Mana cara orang buat pulpen? Ada kita pikirkan itu? Ada? Enggak ya? Saya kita lagi buat tugas, saya disuruh buat tugas sama ibu, misalnya bercerita. Waktu kamu nulis, bercerita kamu tulis. Nanti kamu pegang pulpen. Apakah kamu ada memikirkan mana cara orang buat pulpen ini? Ada? Nah itu tidak perlu. Itu maksudnya pengertian abstraksi ya. Satu lagi algoritma. Pokok si Jackie. Algoritma adalah teknik untuk mengembangkan langkah-langkah atau aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk memecahkan permasalahan yang ada di algoritma. Ya, contoh misalnya ada siswa berkelahi dalam kelas, ya kan? Kita mau pecahkan masalah. Waktu kita mau pecahkan masalah itu ada ibu telepon mama balik dulu. Apa dulu yang disuruh? Ibu suruh apa dulu? Kita cari dulu masalahnya kan? Apa penyebab dia berantem tadi? Misalnya si muda berkelahi dengan si Jackie katanya. Oh muda sama Jackie berkelahi nih, itu telepon orang tuanya terus kan? Ya kan? Tapi bukan itu. Ibu panggil si Jackie, panggil si muda, tanya dulu apa permasalahannya sampai kita dapat solusinya. Jadi harus berurut. Jangan panggil mama dulu, nanti baru kita tanya persoalannya, itu tidak berurut namanya. Contoh misalnya kita mau masak nasi, ada yang bikin nasi kuker dulu. Apa yang kita lakukan? Bersih beras. Jadi sampai jadi nasi. Ya? Jadi harus berulang, itu maksudnya pengertian daripada algoritma. Sekarang saya kasih LKPD-nya untuk kelompok masing-masing kelompok. Kerja dalam membuat kelompok ini kerjanya jangan lama-lama ya. Ini ada kelompok yang membuat teh manis, ya. Ada buat teh manis, ada buat teh apa? Kelompok asraf apa anak? Kelompok asraf apa? Manis dingin. Kelompok asraf
teknik membuat teh manis dingin. Berikut adalah urutan cara membuat teh manis dingin yang sederhana dan segar. Bahan-bahan: satu kantong teh celup atau Satu kantong teh celup, satu kantong besar nak ya. Yang mana satu kantong teh celup? Satu saset itu maksudnya nanti kamu bayangkan, satu kantong besar. Enggak, satu kantong itu ya yang tidak. Satu kantong teh celup atau 1 sendok teh bubuk, 250 ml air panas, 2 sendok gula sesuai selera, es batu secukupnya, irisan lemon atau daun mint. Tuliskan pola pada umum yang kamu temukan. Pola 1 mengandung-andung, pola 2 mengandung-andung, pola 3 koreksi rasa. ya. Jadi abstraksinya yang mana? Mengandung teh tanpa ini tidak akan ada rasa. Ya. Kita tidak perlu tahu bagaimana bubuk teh ini dibuat. Ya. Algoritmanya Algoritma menyusun urutan langkah secara logis. coba urutkan cara membuat teh manis dingin. Siapkan bahan dan alat teh: celup, serbuk, gula, air panas, es batu gelas. 2. Masukkan teh dan gula ke dalam gelas. 3. Tambahkan air panas. Aduk hingga gula larut dan teh meresap. 4. Diamkan hingga sangat hangat atau suhu ruang. 5. Tambahkan es batu secukupnya ke dalam gelas. 6. Sajikan teh manis dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang termasuk ke dalam dekomposisi dalam buat teh manis dingin apa saja? Alat dan bahannya masuk ke dalam dekomposisi. Kamu pisahkan ya, alatnya mana, bahannya yang mana, ya kan? Kan tadi udah kelompok saja, airnya segini, gulanya segini, ya kan? Kemudian yang termasuk ke dalam abstrak yang pola apa? Adu-adu juga kan? Jadi waktu kita buat teh manis dingin itu kita harus adu-adu. Nah, itulah yang sering kita lakukan berulang-ulang. Adu-adu ya. Kemudian yang tidak perlu kita pikirkan apa misalnya itu ada masalah itu nggak perlu kita bagaimana teh itu dibuat, ya kan? Bagaimana daun mint ini, gimana daun mint ini kalau kita taruh daun mint ya, atau kita taruh lemon, di mana lemon ini ditanam, kita nggak perlu tahu itu. Nah, yang kita perlu rasa teh manis kita enak, jadi orang suka itu aja. Yang lain kita nggak usah perlu kita pikirkan ya. Ada lagi maju. Kelompok muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan membahas tentang membuat minuman herbal. Minuman herbal yang mana? Jahe, serai. Minuman herbal bahan-bahannya apa? Kan minuman herbal banyak. Minuman herbal apa disuruh minuman herbal kan banyak ya. Jadi orang ini berarti yang ada jahe, ya. Jahe. Satu ruas jahe putih, batang serai. Serainya berapa? 2. 2 batang serai. jahe putih. 1 ruas dari jahe putih. Ya. 1 atau 2 serai madu. 1
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok terakhir? Kok sampai baca dulu? Humaira. Humaira tidak bisa suaranya. Tidak bisa. Ini dulu sebentar, dimaafin kita ya. Pakai cara berpikir komputasional. Udaranya segar banget, indahnya desa ini sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Namanya video animasi ya. Pak, Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus ada juga lantai dan rada beresin buku-buku di radia. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Sekarang kita buat jus mangga, ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. dari yang kalian nonton tadi yang mana yang termasuk dalam dekomposisi? Yang dalam beda dekomposisi. Tadi kan dia pergi berlibur ke rumah neneknya, ya kan? Yang termasuk ada juga ada dekomposisi, ada pola, ada abstraksi, ada logaritma. Yang dekomposisinya yang mana? Membagi tugas. Permasalahannya yang mana? Membersihkan rumah ya. Kita membersihkan rumah nenek juga. Kita harus mulai dari mana? Ya kan? Jadi si A ada adiknya suruh nyapu. Dia suruh jadi kerjanya siapa enggak? Kalau satu orang kerja siapa enggak? Berarti harus dibagi, ya kan? Kemudian yang termasuk ke dalam pengenalan pola tadi mana dibilang? Yang mana?